Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan ini kita kembali berbicara fi'il madhi. Fi'il atau kata kerja yang menceritakan masa yang lalu. Nostalgia ya. Tapi masa lalunya tidak harus masa lalu yang lama, bisa saja hanya 5 menit yang lalu, 1 jam yang lalu, atau kapan saja. Sub pembahasan kita kali ini adalah bina al-fi'il madhi. Bagaimana fi'il madhi itu dibina? Karena kalimat-kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua. Pertama, bisa saja dia mu'rab, bisa berubah-ubah, dan yang kedua bisa saja dia mabni, yaitu dia tidak pernah berubah. Ini adalah pembahasan tentang fi'il madhi. Berbeda dengan fi'il mudhari'. Fi'il madhi ini semuanya mabni, jadi tidak pernah berubah akhirnya. Kalau ada fa'ala, dia tidak akan pernah berubah menjadi fa'ali atau fa'alu. Kalau ada fa'alta, dia tidak pernah berubah jadi fa'alti atau fa'altu. Mungkin ada yang bertanya, kan kita temukan ada fa'alti, ada fa'altu. Ya, itu adalah makhluk sendiri-sendiri. Jadi bukan fa'alta berubah menjadi fa'alti, berubah lagi menjadi fa'altu, tapi masing-masing itu satu. Nah, berbeda dengan fi'il mudhari'. Ada yaf'alu, nanti masuk an yaf'ala. Jadi yaf'alu tadi berubah menjadi yaf'ala. Nah, dengan apa fi'il madhi itu dibina? Nah, ada tanda tanya di sini. Itulah yang akan menjadi pokok pembahasan kita pada kesempatan ini. Pertama, ternyata fi'il madhi itu mabni ala al-fathi. Jadi binanya fathah. Bahwa yang kita lihat itu adalah huruf terakhir. Kalau yang pertama kemarin namanya fa fi'il, yang kedua namanya ain fi'il, dan yang ketiga namanya lam fi'il. Jadi yang jadi pembahasan kita adalah lam fi'il itu diakhiri dengan harokat fathah. Kita lihat lagi ke bawah, lamnya juga fathah, sama semuanya fathah. Jadi pembagian yang pertama dari fi'il madhi adalah mabniyun 'alal fathi. Jadi kalau kita urai, fa'ala fi'il madhi mabniyun 'alal fathi. Udah selesai gitu aja. Nah, cuma ada tambahan nanti kalau setelah fathah itu ada alif. Nah, alifnya nanti kita uraikan lagi. Di sini juga ada alif. Kalau ta itu tambahan saja, jadi kita tidak sebutkan. Wal alif dhamir muttasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli rafa' fa'il. Kita masuk yang kedua, ternyata fi'il madhi itu binanya adalah dhammah. Kita lihat huruf lamnya sekarang berubah menjadi dhammah karena dia bersambung dengan namanya waw al-jama' atau al-waw al-jama'ah. Karena bersambung dengan waw inilah maka lamnya menjadi dhammah. Kalau kita uraikan, fa'alu fi'il madhi mabniyun 'ala dhammi liittisalihi biwawil jama'. Adapun wawnya wal wawu dhamir muttasil mabniyun 'ala sukun fi mahalli rafa' fa'il. Yang ketiga, bina 'ala sukun. Kenapa 'ala sukun? Ini namanya nun an-niswah bersambung dengan nun an-niswah. Kalau kita uraikan, fa'alna fi'il madhi mabniyun 'ala sukun liittisalihi binun an-niswah. Wan nun. Oke, sekarang kita i'rabkan nunnya. Wan nun dhamir muttasil mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli rafa' fa'il. Oke, ini masih sama 'ala sukun. Cara uraikannya sama. Yang di ujung ini tum, ada ta, ti, tu, tuma, tunna,
dan na. Nah, ini semuanya sama. Namanya adalah dhamir rafa' mutaharrik. Nah, kenapa dia disebut dhamir rafa'? Karena dia nanti menjadi posisi fa'il. Setiap fa'il itu hukumnya marfu' atau rafa'. Kalau kita uraikan, fa'alta adalah fi'il madhi mabniyun 'ala sukun liittisalihi bi dhamir rafa' mutaharrik. Nah, namanya dhamir rafa' mutaharrik. Sama semua. Kita mengerapkan fa'alti juga seperti itu, fa'altuma juga seperti itu, fa'altum. Yang berbeda adalah penyebutan yang ada setelahnya. Contoh, watta'u dhamir muttasil mabniyun 'alal fathi fi mahalli rafa' fa'il. Karena ini ada fathah. Karena ini mabniyun 'alal kasri dalam fa'alti. Karena ini mabniyun 'alal dhammi tentunya ketika dia berbaris dhammah. Kalau ini 'ala sukun, alifnya sukun. Kalau ini fathah, ini sukun juga, ini sukun juga. Jadi itu saja yang membedakan. Itulah pembahasan kita tentang fi'il madhi. Demikian saja pembahasan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.